Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, saya ingin bertanya tentang senyum. Senyuman itu bisa merubah dunia, merubah mood seorang dan tanda kebahagiaan seseorang. Bagaimana konsep itu menurut Anda? Bisakah kita senyum ke semua orang atau kadang-kadang bolehkah kita senyum sendiri? Seperti itu. Silahkan dibedah, Coach. Ya, makasih Mas Slamet. Jadi senyum itu adalah bagian dari tampilan di dalam diri kita, Mas Slamet. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa ketika psikologi sulit atau gagal atau belum menemukan tentang jiwa, psikologi kan, psiko itu jiwa, logi adalah logos, ilmu kan, ilmu jiwa kan. Tapi yang dipelajari apa ilmu jiwa? Enggak kan? Yang dipelajari adalah ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan. Jadi karena jiwa itu sulit dipelajari, karena jiwa itu memang hakiki, jiwa itu memang dalam dan tidak bisa dilihat, ruh nggak bisa dilihat, maka yang dilihat dikaji oleh para peneliti adalah gejala-gejala kejiwaan. Jadi kalau ada orang dia cemberut, kesel, marah, maka jiwanya sedang bermasalah. Apakah masalahnya dengan orang lain atau masalahnya dengan diri dia sendiri? Ketika orang kemudian dia menyapa tersenyum, maka dia sedang ada dua faktornya. Bisa juga sedang healing untuk dirinya sendiri, bisa juga memberikan support atau semangat kepada orang lain. Jadi banyak juga Mbak Slamet, ya, orang senyum itu sedang healing buat diri dia sendiri, sedang mengatakan kepada jiwanya bahwa kamu strong loh, kamu kuat loh, kamu bisa melewati badai ini, kamu bisa melewati masalah ini. Dan mulut ini sedang berdialog ke dalam batin atau jiwa dirinya, sehingga ya pasti bisa melewati masa-masa sulit itu. Nah, pentingnya senyum, karena senyum tadi gejala-gejala kejiwaan. Jadi ketika Anda senyum, atau istilahnya buku saya adalah Anda auranya aura kasih, maka orang menduga Anda orang sedang bahagia. Karena mendalami jiwa seseorang itu nggak mudah. Mendalami hati seseorang nggak mudah. Bahkan kutipan dalam Seven Wonders, ribuan meter dalamnya lautan manusia bisa temui dengan teknologi, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa dikenali. Coba pakai aplikasi AI apa yang bisa mengenali hati seseorang? Bahkan pasangan aja pun sudah nikah 15 tahun masih ribut, masih konflik, karena itu menunjukkan bahwa memang hati seseorang itu gak bisa digali. Tetapi bagaimana ilmu ini, scientific ini bisa menggalinya melalui gejala-gejala kejiwaan. Jadi ketika Anda menyapa orang, pagi Bu, pagi Mbak, semangat, oh pagi, di mata orang, oh dia lagi bahagia, oh dia lagi semangat, oh dia lagi oke gitu. Tapi ketika Anda ke sekolah ngelamun, ngantuk, kayak kesel ke dalam emosi, lagi ruang guru, Anda mungkin seorang guru, maka guru lain berbisik, shh, lagi ada masalah ya. Dan itu yang saya praktekkan selama ini. Saya mengumpulkan yang namanya energi-energi, ucapan-ucapan orang yang tadinya mungkin tujuannya adalah bercanda atau berbisik atau mungkin mengenyek atau menghina, tapi menjadi doa terbaik di waktu-waktu yang akan datang. Saya masih ingat, masalah waktu saya ke masjid, ke kampus itu, saya nggak punya kendaraan, nggak punya income, tapi punya kerjaan sebagai marbot di masjid. Maka ketika saya ke kampus, saya jalan dengan cepat dan saya menyapa teman-teman saya, apa kabar? Apa kabar? Nah, orang melihat senyum saya di mata teman-teman saya bilang, lu enak ya tinggal di masjid, lu enak ya tinggal di masjid, makannya ininya. Di mata mereka, saya adalah orang yang paling enak. Padahal kenyataannya sedang terbalik, teman-teman. Dan waktu mereka bilang enak itu, saya iyakan aja, ya amin, amin, doain ya, doain ya, doain ya. Pada waktu itu keadaannya terbalik, seperti ya bumi dan langit. Tapi sekarang mendekati benar,
Jadi senyum itu sebagai sebuah healing, terapi buat dirimu sendiri. Kalau kamu sedang bercermin di cermin, senyum, kamu sedang memberikan semangat pada dirimu sendiri bahwa hidup harus dilewati dan kuat, strong. Kamu memberikan senyum kepada orang sedang sakit, dia pun merasa bahwa masih ada banyak orang yang percaya kepada dia bisa sehat. Kamu senyum kepada anak-anakmu di pagi hari, maka dia akan menjadi anak-anak yang terpelajar di sekolahnya. Kalau senyum kepada pasanganmu di pagi hari, maka suamimu akan bekerja dengan bahagia sepanjang hari, sudah mendapatkan senyum terbaik dari pasangannya. Kamu senyum kepada orang tuamu lebih-lebih, bahkan rezeki yang tadinya jauh dekatkan oleh Allah karena kekuatan senyum tersebut. Pertanyaan besarnya, Mbak Selamat, kenapa orang sulit tersenyum? Nah itu, kalau senyum itu mudah, murah, dan bisa, kenapa orang sulit tersenyum? Itu yang harus menjadi kajian kita ya. Di dalam Seven Awareness sendiri, kenapa orang sulit tersenyum? Ternyata ada banyak memori-memori yang sudah terjadi di masa lampau, dan itu menumpuk ke dalam pikirannya, dan akhirnya dia merasa bahwa memang nggak mungkin bisa, memang sulit, memang aneh dan sebagainya, yang akhirnya menuju kepada kesulitan atau kegagalan di masa lalu dan juga masa depan. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, latihlah senyum, menyapa orang lain, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Senyumlah, karena ketika Anda senyum, ada ratusan orang yang terangkat semangatnya bersama dengan senyum Anda tanpa Anda sadari. Dan siapapun Anda bisa melatihnya dengan kekuatan, kesabaran selama 21 hari tanpa putus. Menyapa, senyum, menyapa, mendoakan. Hal-hal yang sederhana tapi ternyata berdampak begitu penting, teman-teman. Kalau saran saya, senyumilah sekeliling Anda. Walaupun orang Anda senyumi belum tentu membalas senyuman Anda ya. Mungkin malah aneh, malah bingung melihat tetangganya sekarang berubah total ya. It's okay teman-teman yang great. Dan senyumlah, karena senyum Anda adalah magnet rezeki Anda itu, teman-teman. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku The Seven Awareness, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.